Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dari Forum News Network. Sebagian besar dari pusat perhatian publik sekarang ini tertuju pada di Rempang ya, di Batam ini ada amuk massa di sana akibat adanya investasi yang masuk dan kemudian ada represi dari aparat keamanan. Dan ini saya kira ini yang sering sekali kita sering bicarakan bahwa ini adalah ekses dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang lebih mengedepankan investasi tapi tidak memperdulikan bagaimanapun eksistensi dari masyarakat sebentar. Nah, masyarakat setempat maksud saya. Saya akan mengajak Anda untuk mendiskusikan ini dengan seorang ahli hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran, Profesor Susi Dwi Haryanti. Halo, Prof. Halo, Mas. Apa kabar? Baik. Jadi saya selalu menyimak pendapat-pendapat Anda dalam soal misalnya Omnibus Law, pembentukan Omnibus Law, dan juga hal-hal lain itu yang selalu disoroti adalah due process of law-nya ya, begitu ya. Dan Betul. ini saya kira Rempang ini dari ekses dari kebijakan. Jadi ini kalau orang nyebut hulunya, pembentukan undang-undangnya ini udah keruh, gitu. Yang terjadi di bawah ya kita dapatnya air-air yang udah keruh juga, begitu. Betul. Nah, terima kasih. Ini kita terus terang prihatin ya terhadap apa yang terjadi di Pulau Rempang, di daerah Rempang. Ini lagi-lagi menunjukkan betapa seakan-akan pemerintah atau negara itu jauh dari kepentingan masyarakat. Jadi seakan-akan pemerintah dan negara itu abai terhadap apa ya sebetulnya yang menjadi suara rakyat gitu. Rakyat tuh ingin apa sih gitu ya. Belum lagi beberapa waktu yang lalu juga kejadian di Wadas begitu juga gitu ya. Nah, jadi ini untuk kesekian kalinya kita melihat bagaimana pemerintah menggunakan alat-alat keamanannya gitu ya untuk berusaha menerapkan atau melaksanakan apa yang sudah menjadi kebijakannya, baik yang tertuang di dalam policy ataupun juga yang tertuang di dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Saya ingin berangkat dari, dan ini kan dikatakan bahwa merupakan proyek strategis nasional ya, Mas Arsu ya. Nah, pertanyaan buat kita adalah apa sih yang disebut sebagai proyek strategis nasional itu? Bentuk dasar hukumnya apa? Apakah proyek-proyek strategis nasional itu memang betul-betul secara genuine itu memang ingin memberikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia? Atau jangan-jangan di balik proyek strategis nasional tersebut kita tidak pernah tahu apakah ada agenda-agenda politik yang tersembunyi gitu ya. Karena di pemerintahan di berbagai negara itu setiap kebijakan ataupun juga pembentukan peraturan perundang-undangan itu selalu dimungkinkan adanya hidden political agenda yang rakyat itu tidak pernah tahu apa agenda-agenda genuine-nya itu apa sih agenda di belakang itu. Nah, saya kembali kepada pertanyaan tadi bahwa apa sih pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan banyak mengatakan harus mencerminkan pada due process of law. Nah, due process of law sendiri terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah procedural due process of law dan juga substantive due process of law. Nah, apa itu procedural due process of law? Procedural due process of law itu adalah ketika pemerintah ataupun negara membentuk peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya undang-undang dan juga undang-undang dasar, maka harus memenuhi prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, sedangkan substantif due process of law itu, yaitu artinya pembentuk undang-undang atau pembentuk peraturan perundang-undangan itu harus dapat memberikan justifikasi yang memadai atas dikeluarkannya sebuah keputusan, baik keputusan untuk membuat peraturan perundang-undangan ataupun juga keputusan-keputusan yang lainnya. Nah, itu dua hal itu harus diikuti oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, yaitu procedural due process of law dan substantive due process of law. Karena ini adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar yang ada di dalam sebuah negara yang mengklaim dirinya sebagai negara yang menjalankan prinsip the rule of law. Jadi harus tercermin itu. Gitu, Mas.
Ya, sekarang ini kelihatannya banyak sekali undang-undang yang ketika dilahirkan prosesnya banyak ditentang, mulai Omnibus Law yang saya kira paling fenomenal itu ya. Kemudian menyusul juga ada Omnibus Law dengan kesehatan. Jauh sebelumnya ada Undang-Undang Minerba. Dan kalau kita lihat kelihatannya memang undang-undang itu hanya digunakan sebagai basis legitimasi gitu atau dasar pemerintah untuk melaksanakan bahwa oh ini semua apa yang dilakukan oleh pemerintah itu atas dasar undang-undang kok gitu. Jadi tidak ada yang salah yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, betul. Nah, inilah yang acap kali para pemerhati atau para pembelajar hukum tata negara ataupun juga perundang-undangan mengatakan sebuah fenomena yang disebut sebagai autocratic legalism, yaitu pembentuk undang-undang gitu ya, membentuk peraturan perundang-undangan itu hanya untuk memperbesar kekuasaan, baik kekuasaan modal ataupun kekuasaan politik bagi kelompoknya. Dan apa sih sebetulnya? Ya itu tujuan akhir dari autocratic legalism, yaitu penguasa itu membuat peraturan-peraturan agar semua tindakannya itu sah loh, ini ada dasar hukumnya loh. Tetapi yang kita pertanyakan itu adalah peraturan seperti apa sebetulnya yang digunakan. Oleh karena itu dikatakan oleh Kim Chappell bahwa kehadiran autokratis baru ini, mereka datang untuk ini kekuasaan, untuk mengambil kekuasaan bukan dengan bulat, bukan dengan peluru, tetapi dengan hukum. Nah, inilah yang disebut sebagai autocratic legalism. Dan ini yang paling mengkhawatirkan. Karena apa? Karena hukum itu hanya dijadikan sebagai alat saja. Kan hukum itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, hukum itu dapat melakukan proteksi-proteksi terhadap masyarakat, tapi di sisi lain, hukum itu dapat digunakan sebagai instrumen-instrumen oleh penguasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang represif kepada rakyat. Nah, ini yang kita khawatirkan. Nah, kembali tadi kepada pertanyaan pembentukan undang-undang yang banyak sekali mendapatkan perhatian dari masyarakat, mulai dari omnibus, kemudian pembentukan undang-undang IKN, Minerba, perubahan undang-undang MK. Nah, ini kan terlihat bagaimana sebetulnya peran dari pembentuk undang-undang. Dan ketika kita bicara pembentuk undang-undang di Indonesia, itu menurut Undang-Undang Dasar 1945 terlibat dua badan ini, yaitu Presiden dan DPR. Jadi fungsi legislatif memang dimiliki oleh DPR, tetapi Presiden pun mempunyai fungsi legislatif. Karena apa? Karena Presiden secara aktif terlibat di dalam pembentukan undang-undang. Bahkan Presiden itu dapat mengajukan sebuah rancangan undang-undang. Nah, kalau kita melihat bahwa negara hukum itu to some extent itu bisa dikatakan sebagai legislative state, maka apa yang dimaksudkan dengan legislative state ini? Menurut Carl Smith, legislative state itu adalah negara hukum itu merupakan sebuah sistem politik di mana kehendak masyarakat itu tercermin menjadi undang-undang. Kalau kita berangkat dari pengertian ini, dari makna ini, maka sebetulnya undang-undang itu adalah cara rakyat, gitu ya. Dengan cara seperti apa rakyat ingin diperintah, gitu. Jadi bukan cara penguasa untuk memerintah rakyat, tetapi rakyat itu menginginkan, kami ingin diperintah sesuai dengan apa yang kami inginkan. Dan itu terwujud di dalam sebuah undang-undang. Nah, mengapa ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pembentukan undang-undang itu tunduk pada prinsip procedural due process of law dan substantif due process of law. Karena pada dasarnya atau pada prinsipnya, setiap tindakan pemerintah itu bersifat koersif. Karena apa? Karena akan mengandung paksaan. Ya. Ini adalah konsekuensi bahwa negara itu merupakan organisasi kekuasaan. Karena sebagai organisasi kekuasaan, maka negara melalui pejabat-pejabatnya merupakan satu-satunya otoritas yang bisa memaksa setiap orang yang ada di wilayah negaranya untuk mematuhi apa yang dia buat. Misalnya untuk mematuhi undang-undang yang dia buat. Nah, ini adalah koersif gitu ya. Jadi
pada dasarnya setiap tindakan pemerintah, tindakan negara itu mengandung sifat koersif, mengandung sifat paksaan. Oleh karena itu, ini harus ada ketentuan untuk memastikan bahwa cara pemerintah bertindak dan pengetahuan publik mengenai adanya ketentuan itu menjadi penting. Karena apa? Agar publik itu dapat memprediksi bagaimana pemerintah itu akan menggunakan kekuasaan koersifnya. Gitu, Mas. Oke. Nah, dari studi yang Anda lakukan, proses authoritarian legalism tadi ya, itu terjadi, apakah bisa terjadi di negara-negara yang sifatnya demokratis atau hanya terjadi di negara-negara yang bersifat otoriter? Dan pertanyaan kedua, kalau itu terjadi di negara-negara yang sifatnya demokratis, apa yang akan terjadi pada negara itu? Ya, ini kan sebetulnya tidak hanya terkait dengan sebuah, kalau kita bicara konsep demokrasi. Demokrasi itu kan bisa dilihat dari berbagai aspek. Apakah dia sebagai asas ataukah dia sebagai mekanisme untuk melaksanakannya. Misalnya, ketika kita lihat Trump pada saat dia menjadi presiden di Amerika, kurang demokratis apa sih Amerika, gitu ya. Tetapi ketentuan-ketentuan yang dibuatnya itu adalah ketentuan-ketentuan, kebijakan-kebijakan yang sangat populisme. Nah, apakah ini kemudian dikatakan bahwa autocratic legalism itu tidak terjadi di sebuah negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi? Itu karena apa? Kalau kita ingat kepada sebuah buku dengan judul How Democracies Die. Demokrasi itu mati bukan di tangan tentara, bukan di tangan mereka yang punya senjata. Gitu. Tapi demokrasi itu bisa mati di tangan mereka yang terpilih melalui pemilihan umum yang diklaim sebagai pemilihan umum yang demokratis. Gitu. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa di negara-negara dengan sejarah panjang demokrasi, itu selalu membutuhkan kesadaran akan patuhnya terhadap prinsip negara hukum. Karena prinsip negara hukum itu adalah sebuah prinsip bahwa setiap tindakan itu harus didasarkan kepada hukum, kemudian juga pada prinsip konstitusionalisme. Karena konstitusionalisme itu menghendaki pembatasan kekuasaan. Dan pembatasan atau kontrol terhadap penguasa itu merupakan salah satu isu yang sangat panjang yang berkaitan dengan teori-teori kenegaraan gitu ya. Jadi selalu kita bicara mengenai bagaimana cara membatasi kekuasaan yang sedang berjalan gitu. Dan cara-cara pembatasan kekuasaan itu bisa berbagai cara. Yang pertama tadi melalui konstitusi, pembatasan konstitusi gitu ya. Kemudian yang kedua bisa melalui judicial review atau pengujian oleh badan peradilan dan berbagai hal lainnya. Nah, jadi kembali, apakah autocratic legalism itu tidak terjadi di negara demokrasi? Dia bisa terjadi di negara demokrasi. Karena apa? Ya itu, kalau mereka melihat bahwa demokrasi itu hanya sekedar sebagai sebuah proses saja, yaitu proses yang reguler dijalankan 5 tahun sekali, itu harus ada pemilihan, 4 tahun sekali ada pemilihan, dan lain-lain. Kan demokrasi itu bukan hanya sekedar menjalankan adanya pemilihan, kemudian negara itu dikatakan sebagai sebuah negara yang demokratis, gitu kan, tidak seperti itu. Tetapi yang penting adalah bagaimana menjadikan demokrasi itu sebagai dasar, sebagai landasan filosofis dalam rangka penyelenggaraan negara. Jadi bukan hanya sekedar demokrasi yang formalitas Ya, belaka. ya, ya. Tapi menarik Anda tadi menyinggung soal judicial review. Dan ini sebenarnya lagu lama yang sering selalu dinyanyikan oleh penguasa setiap kali pembentukan undang-undang dan muncul protes-protes gitu. Yang Ya, mereka menyatakan bahwa ya kalau tidak puas dengan ini, kan ini sudah mulai proses yang panjang, proses di DPR, proses dan sebagainya. Kemudian silakan untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk judicial review. Sementara kemudian di Indonesia kita mengakui mesti jujur bahwa sekarang ini tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi itu mulai meluntur karena dilihat bukan lagi sebagai the guardian of constitution, sebagai menjaga konstitusi, tapi the guardian of power, penjaga dari kekuasaan. ya. Nah, ini menarik. Sebelum nanti saya jawab bagaimana pandangan saya terhadap Mahkamah Konstitusi atau terhadap judicial review itu. Apa yang disampaikan oleh pembentuk undang-undang
bahwa kalau tidak puas dengan undang-undang ini, ya kita ketemu aja di Mahkamah Konstitusi, gitu kan? Kan seringkali kayak begitu. Nah, inilah yang bagi saya ini sangat menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang di Indonesia itu hanya dilihat sebagai ranah politik, tidak pernah dilihat sebagai ranah penalaran. Kalau dia dilihat sebagai ranah politik, maka yang terjadi adalah pertarungan politik. Yang terjadi itu bukan pertarungan argumentasi untuk menghasilkan undang-undang yang paling rasional. Artinya paling rasional itu kan yang bisa diterima oleh akal sehat, gitu ya. Oleh karena itu penentuannya akan berdasarkan siapa yang memiliki suara paling banyak, bukan siapa yang memiliki argumentasi yang paling rasional. Nah, jadi kita selalu begitu. Karena kenapa ini bisa terjadi? Karena pembentuk undang-undang di Indonesia itu selalu melakukan klaim bahwa mereka adalah badan yang legitimate untuk membuat sebuah undang-undang. Jadi pendekatannya sangat legisme. Mereka hanya menekankan pada legitimasi, bahwa dia adalah dia legitimate untuk membuat sebuah peraturan atau sebuah undang-undang. Tapi tidak pernah mempersoalkan mengenai legal efficacy ataupun tidak pernah mempersoalkan mengenai rational acceptability, yaitu keberterimaan secara rasional. Dan ini sangat menunjukkan lagi-lagi bahwa pembentukan undang-undang di Indonesia itu full masuk pada ranah politik, bukan pada ranah penalaran. Dan yang terjadi itu adalah pergulatan berbagai kepentingan politik dan bukan pergulatan berbagai rasionalitas tadi, gitu ya. Oleh karena itu, akhirnya undang-undang itu menjadi resultan dari sebuah permainan kekuasaan yang dimenangkan oleh kepentingan yang menguasai suara lebih banyak, bukan dimenangkan oleh suara yang mewakili paling banyak kepentingan. Kan yang punya banyak suara itu belum tentu mereka mewakili banyak kepentingan. Kalau digandengkan dengan autokratik legalisme tadi, kepentingan yang diwakili itu adalah kepentingan pemilik modal, bisa kan? Ya. Ataupun juga kepentingan-kepentingan yang menginginkan kekuasaan politik itu status quo supaya tidak berpindah. Nah, sementara kita tahu bahwa karena undang-undang itu merupakan cara rakyat ingin diperintah, maka seharusnya penalaran-penalaran yang digunakan itu adalah penalaran-penalaran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Begitu. Tidak untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu. Oleh karena itu terjadi itu ya. Jadi pembentuk undang-undang itu kurang memperhatikan legal efficacy, kurang memperhatikan keberterimaan secara rasional. Nah, sekarang saya ingin masuk pada Mahkamah Konstitusi. Ini menarik gitu ya. Apalagi Mahkamah Konstitusi kita baru saja berulang tahun selama ke-20. Ya, jadi ulang tahun ke-20. Kalau saya melihat bahwa bagaimana sih sekarang Mahkamah Konstitusi, kita bisa lihat dari putusan-putusan kalau kita boleh membagi generasi ya. Generasi pertama itu adalah generasi Prof. Jimli CS, generasi kedua Prof. Mahfud, jadi generasi berdasarkan Ketua Mahkamah Konstitusinya. Kita bisa melihat bagaimana tren yang terjadi. Nah, puncak dari menurut saya puncak dari kekesalan masyarakat itu adalah puncak dari ketidakpuasan masyarakat itu terutama berkaitan dengan sedikitnya dikabulkan uji formil sebuah undang-undang. Selama ini baru satu yang Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji formil. Itu pun dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yaitu pengujian Undang-Undang Ciptaker. Dan diabaikan begitu saja oleh pemerintah. Diabaikan begitu saja oleh presiden.
presiden ya, presiden justru mengeluarkan perpu. Perpu, ya, ya. Gitu. Ya. Nah, ini akan menjadi presiden buruk menurut saya untuk di masa depan. Karena dengan sangat gamblang diperlihatkan kepada rakyat bahwa mereka yang seharusnya pembentuk undang-undang, yang seharusnya patuh, tunduk pada putusan pengadilan, ini justru diabaikan. Dan ini akan memperlihatkan budaya hukum kepada rakyat. Artinya apa? Budaya hukum itu kan persepsi seseorang terhadap hukum. Oleh karena itu rakyat bisa dong bertanya-tanya gitu ya. Sekarang apa sih persepsi penguasa terhadap putusan MK itu? Apakah itu bisa saja, oke, saya akan patuh pada putusan MK kalau ini menguntungkan saya. Tapi kalau tidak menguntungkan, maka saya akan cenderung untuk, kalaupun tidak mengabaikan, ya cari-cari jalan lah gitu ya, supaya tidak melaksanakan putusan itu. Itulah yang seringkali, acap kali di antara para pembelajar hukum tata negara dikatakan sebagai cherry picking. Kembali kepada Mahkamah Konstitusi. Karena perkara-perkara yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah perkara-perkara politik, maka terjadi apa yang kita sebut sebagai judicialization of politics. Jadi menyelesaikan persoalan-persoalan politik secara hukum, secara judicial. Undang-undang itu kan produk politik, ya. Kemudian penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum itu adalah hal politik. Kemudian pembubaran partai politik. Nah, jadi perkara-perkara, permohonan-permohonan yang akan diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah perkara-perkara dengan nuansa politik. Bahkan di dalam beberapa tahun belakangan ini, Mahkamah Konstitusi itu memeriksa yang saya katakan sebagai mega politik. Perkara-perkara mega politik. Pemeriksaan Undang-Undang Ciptaker, kemudian permohonan pengujian Undang-Undang IKN. Sekarang ini mengenai batas usia, ya. Kemudian mengenai apalagi Minerba. Ini adalah perkara-perkara undang-undang dengan nuansa mega politik. Oleh karena itu, kalau nuansanya adalah mega politik, maka sebetulnya rakyat menginginkan, kami menginginkan hakim yang bisa melakukan pengekangan diri atau self restraint gitu. Nah, kenapa? Karena ini menjadi penting agar tidak terjadi konflik of interest. Begitu. Nah, ini kan kenapa juga kemudian rakyat itu mempertanyakan Mahkamah Konstitusi gitu ya. Di dalam beberapa hal saya katakan bahwa rakyat sudah melihat di Mahkamah Konstitusi itu kan ada hakim-hakim yang terbukti melakukan pelanggaran etik, ya. Tetapi di dalam prakteknya mereka yang melakukan pelanggaran etik masih tetap menjalankan tugasnya sebagai hakim. Rakyat bisa bertanya kemudian, bagaimana mungkin kami bisa gitu ya, bagaimana mungkin kami bisa mempercayai hakim-hakim yang sebetulnya sudah melakukan pelanggaran etik. Meskipun itu pelanggarannya ringan, tapi yang namanya pelanggaran etik, terutama yang dilakukan oleh hakim, itu menjadi persoalan serius di mata masyarakat. Gitu. Nah, jadi itulah yang saya dapat sampaikan gitu ya. Jadi apakah kita masih bisa mengharapkan kepada Mahkamah Konstitusi? Tapi ini saya juga ingin ingatkan, kalau kita tidak lagi mempercayai sebuah pengadilan, maka itu akan menandai berakhirnya satu masyarakat. Gitu ya. Jadi kalau kita tidak lagi mempercayai pengadilan gitu ya, maka itu akan menandai era runtuhnya masyarakat. Oleh karena itu, meskipun kita tidak suka kepada Mahkamah Konstitusi, kita tidak puas kepada Mahkamah Konstitusi, maka pandangan-pandangan kritis untuk mengingatkan Mahkamah Konstitusi, rakyat melakukan ya termasuk pandangan kritis itu dalam rangka untuk mengingatkan hakim konstitusi, look, Anda itu dikontrol loh, Anda itu diawasi loh oleh rakyat, gitu ya. Nah, kita boleh kritik apapun, sistemnya kita ubah, tetapi jangan pernah tidak mempercayai pengadilan. Nah, ini harus dibangun juga sikap seperti itu. Karena apa? Pengadilan itu adalah benteng terakhir
bagi rakyat, benteng terakhir bagi kita kalau kita mempertanyakan konstitusionalitas sebuah undang-undang. Oleh karena itu, sebagai rakyat menurut saya, kita tidak boleh diam. Karena sekarang kan ada tuh pembahasan rancangan undang-undang MK kan yang akan meningkatkan kembali usia hakim yang semula 55 kemudian menjadi 60. Kemudian hakim menjadi objek dari evaluasi. Nah, hal-hal seperti ini saya menghimbau kepada masyarakat, ayo kita sama-sama mengawal agar undang-undang ini tidak menjadi undang-undang yang justru melemahkan Mahkamah Konstitusi. Tapi di lain pihak, gitu ya, kita juga tidak ingin terjadi apa yang disebut sebagai politicization of the judiciary. Jadi politisasi, jadi politicization of the judiciary. Jadi politisasi badan peradilan. Dan politisasi badan peradilan ini bisa terjadi karena beberapa hal. Pertama, pengisian jabatannya itu melibatkan badan-badan politik. Kan pengisian hakim kita melibatkan DPR, ya, kemudian melibatkan presiden. Nah, presiden dan DPR itu adalah badan politik. Oleh karena itu, tidak mungkin terhindar apa yang disebut sebagai politicking. Gitu, tidak mungkin itu terhindar politicking itu karena pengisiannya memang melibatkan badan-badan politik. Jadi itu politisasi of the judiciary atau politisasi pengadilan itu bisa terjadi karena pengisiannya melibatkan badan-badan politik. Kemudian yang kedua, perkara-perkara yang diperiksanya itu adalah perkara-perkara mega politik. Begitu. Dan apa bentuk dari politisasi? Yang pertama, badan pengadilan itu bisa diganggu terus itu oleh pembentuk undang-undang apabila pembentuk undang-undang merasa kepentingannya itu terganggu oleh putusan MK. Maka hakim Mahkamah Konstitusi bisa ditarik oleh DPR. Betul. Dengan alasan bahwa loh Anda kan diusulkan oleh DPR, tapi putusan Anda merugikan kepentingan DPR gitu ya. Iya, membatalkan produk DPR. Nah, ini kan sebagai salah satu contoh gitu ya yang kita lihat bagaimana akibat putusan hakim itu menjadi menerima konsekuensinya. Padahal ketika satu putusan ya gitu ya, itu kemudian direspon oleh mereka yang terkena putusan itu dengan cara-cara yang tidak patut gitu ya, dalam bahasa saya dengan cara-cara yang tidak patut seperti dalam tanda kutip menarik hakimnya. Kemudian apalagi mungkin ya kalau di pengadilan umum mungkin melakukan demosi gitu ya. Nah, itu kan memperlihatkan bahwa prinsip kekuasaan kehakiman yang independen itu ada dalam bahaya. Gitu. Karena apa? Karena seakan-akan mereka yang tidak setuju terhadap putusan MK melakukan balas dendam atau retaliation terhadap putusan-putusan yang sudah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, jadi bahaya sekali ini kalau terjadi politisasi terhadap pengadilan. Dan tanda-tandanya sekarang itu sangat kuat ya terjadi di Indonesia itu. Betul, iya. Oleh karena itu kita tahu bagaimana komposisi hakim. Ini sebuah penelitian juga yang menarik kita yang sudah pernah dirilis oleh Dr. Yance Arizona karena beliau melakukan penelitian putusan itu. Jadi berapa hakim yang melakukan dissenting opinion, ada berapa orang gitu ya. Nah, tetapi itu menurut saya gitu ya, penelitian-penelitian semacam itu ataupun juga kontrol-kontrol rakyat itu tetap menjadi penting untuk disuarakan. Jadi kami ingin hakim yang berani, kami ingin hakim yang independen, dan kami ingin hakim yang berintegritas. Karena perkara-perkara yang akan Anda tangani itu adalah perkara-perkara yang dalam tanda kutip perkara rakyat melawan negara sebetulnya melalui sengketa norma gitu. Nah, dan di dalam prinsip sebuah negara hukum yang demokratis adalah setiap orang, hak setiap orang untuk memperkarakan negaranya. Dan memperkarakan negara bisa dalam melalui jalur judicial
maupun jalur non-judicial. Nah, memperkarakan negara melalui permohonan pengujian konstitusionalitas itu memang adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi gitu. Ya. Mahkamah Konstitusi itu hanya satu-satunya lembaga harapan rakyat gitu ya untuk menilai konstitusionalitas itu. Ini gitu. jadi betul-betul ini ya, complicated ya sebenarnya. Sekali lagi apa yang terjadi di Rempang itu hanya ekses dari persoalan di hulu. Jadi sebenarnya yang harus kita benahi dulu di hulunya dulu, baru kita bisa berharap produk-produk pengadilan itu juga bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Itu kan saya kira dua soal ya, satu karena keadilan dan kepastian hukum itu kan selalu itu yang jadi patokannya ya, Prof. Iya, betul. Tapi kan kita tidak boleh dong kemudian mengabaikan keadilan demi kepastian hukum. Yes. Karena itu Prof. Bagir selalu mengatakan bahwa politik pembentukan hukum dan politik penegakan hukum itu tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan. Yes. Okay. Jadi dia ya koin dua sisi dari satu mata koin. Yes. Baik, terima kasih Prof. Susi. Ini memang dialognya bakal jauh lebih panjang lagi karena soalnya bukan soal yang sangat sederhana, tapi apapun terima kasih atas perspektifnya. Sekali-kali terima kasih. Demikian tadi perbincangan saya dengan Profesor Susi Dwi Haryanti. Beliau adalah guru besar dari Fakultas Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, dari Guru Besar Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya.